Wayan Agus Suwartama alias Agus Buntung. Kasus ini bermula ketika seorang wanita melaporkan perbuatan tidak senonoh yang diduga dilakukan oleh Agus. Agus Buntung melakukan pelecehan pada 13 wanita, ngaku punya mantra khusus. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Mari kita bahas kasus Agus Buntung dalam konteks pendidikan, khususnya pada anak sekolah dasar. Kasus ini menyoroti pentingnya pendidikan seksualitas yang komprehensif sejak dini dan bagaimana lingkungan serta interaksi sosial dapat mempengaruhi perilaku individu. Kasus Agus Buntung menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kalangan tertentu, tetapi juga dapat terjadi pada siapa saja termasuk individu dengan disabilitas. Kasus ini juga mengungkapkan pentingnya pendidikan seksualitas yang baik sejak dini dapat memberikan anak-anak pemahaman yang benar tentang tubuh, hubungan, dan konteks persetujuan. Dengan memahami batasan-batasan yang jelas, anak-anak lebih siap untuk melindungi diri dari segala bentuk pelecehan. Kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi dunia pendidikan, terutama pada tingkat sekolah dasar. Contohnya, seperti membangun lingkungan yang inklusif. Sekolah harus menciptakan lingkungan inklusif bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik. Kasus Agus Buntung juga yang menggemparkan publik karena melibatkan manipulasi psikologi untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Sebenarnya memiliki kaitan yang cukup erat dengan bidang psikologi pendidikan. Meskipun kasus ini terjadi dalam konteks pendidikan formal, namun prinsip ini psikologi yang mendasari dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi. Agus Buntung diduga menggunakan berbagai teknik persuasi untuk meyakinkan korbannya. Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam upaya memotivasi siswa. Namun dalam kasus Agus Buntung, teknik persuasi ini disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan. Di sini saya mengambil teori kepribadian gelap atau dark triad. Teori ini mengidentifikasi 3 kelompok sifat kepribadian yang terkait dengan perilaku antisosial, yaitu narisme, machiavellisme, dan psikopati. Narisme yaitu memiliki pandangan yang sangat tinggi tentang diri sendiri, membutuhkan perhatian dan keaguman dari orang lain, serta sering memanipulasi orang yang untuk mencapai tujuannya. Berikutnya ada machiavellisme. Machiavellisme yaitu individu dengan skor tinggi pada sifat machiavellisme ini cenderung manipulatif, tidak memiliki moralitas yang kuat, dan sangat fokus pada tujuan mereka tanpa peduli pada cara yang mereka gunakan. Dan yang terakhir ada psikopati, yaitu ciri khas psikopati adalah kurangnya empati, rasa bersalah, dan pengendali impuls. Pelaku psikopati sering melakukan tindakan impulsif dan agresif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya bagi orang lain. Nah, itu dia 3 ciri dari teori kepribadian gelap. Maka dari itu, kasus Agus Buntung menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Dengan memberikan pendidikan seksualitas yang konversif, menciptakan lingkungan yang aman, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Mungkin cukup sekian yang saya dapat bahas dari kasus Agus Buntung. Gus, kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyala wih, Agus nih bos, tamplek dong.